Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Kak Estiani SPD MPD dari Warcap Kota Semarang, bidang keuangan. Untuk hari ini kita akan bertemu dalam membahas tentang kewirausahaan. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang kewirausahaan, yuk kita cari tahu apa itu kewirausahaan. Menurut beberapa ahli, bahwa kewirausahaan yang pertama menurut Thomas Wiener, di mana kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah, memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Sedangkan menurut ahli yang berikutnya, menurut Norman, bahwa kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu, tenaga, disertai dengan menanggung resiko keuangan, sosial, menerima bala jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Jadi, dalam kewirausahaan harus ada kata menjalankan dan menciptakan suatu usaha serta berinovasi dan berkreativitas. Nah, untuk selanjutnya ada 5 konsep kewirausahaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kelincahan, yang kedua daya tahan, yang ketiga kecepatan, keempat kelenturan, dan yang kelima adalah kekuatan. Kita bahas satu persatu. Apa itu kelincahan? Nah, kelincahan adalah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada saat ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Artinya, mampu beradaptasi dan bertahan dengan segala situasi dan zaman. Yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan adalah menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi yang gulung tikar di era pandemi. Imunitas pada diri pribadi manusia maupun perusahaan juga berdampak terhadap situasi pandemi kemarin. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak oleh konsumen, maka sekalipun di situasi pandemi, maka pemasukan perusahaan akan tetap mengalir terus. Nah, hanya mereka yang memiliki daya tahan yang tinggi bisa lolos dalam ujian pandemi kemarin. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kecepatan. Nah, kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan keseimbangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausahawan harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seseorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaing-pesaingnya. Yang keempat adalah kelenturan. Lentur di sini yang seperti apa? Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dalam kondisi seperti apapun. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak.
Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam respon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu manfaat kewirausahaan. Ada beberapa manfaat kewirausahaan, yaitu 1, membuka lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukannya tentunya dibutuhkan karyawan. Oleh sebab itu, dengan kewirausahaan bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar, sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan erat dengan ekonomi. Ketika seorang wirausahawan dapat meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi, maka dalam daerah tersebut akan terjadi kemajuan dan bisa berdampak pada skala nasional. Yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai dengan bidang yang disuka. Bekerja sesuai dengan bidang yang kita sukai, kita gemari, tentunya sangat menyenangkan. Dengan berwirausaha, maka bidang yang kita sukai akan menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi. Sehingga seseorang yang misalnya suka terhadap masak, maka bisa membuka usaha warung makan atau membuka kafe-kafe yang digemari. Yang keempat adalah mengetahui hal-hal yang sedang tren. Artinya apa? Bahwa apapun yang sedang tren dan digemari saat itu adalah menjadi peluang kita untuk mengembangkan kewirausahaan. Terlebih lagi, sebuah usaha akan bisa terus berkembang jika secara terus-menerus kita bisa mengikuti tren yang berkembang. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana karakteristik kewirausahaan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, maka kita harus memiliki karakteristik kewirausahaan. Apa saja itu karakteristik yang harus kita miliki? Di antaranya adalah 1, disiplin. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, mandiri. 4, inovatif. Dan yang kelima, memiliki komitmen yang tinggi. Kita bahas satu persatu. Apa itu disiplin? Tentunya kita sudah tahu semuanya bahwa disiplin bisa berarti sebagai suatu motivasi agar dapat menjalankan usaha dengan maksimal. Contoh disiplin seperti pandai mengatur waktu, kemudian membuat target dan sebagainya. Jujur merupakan salah satu karakteristik wirausaha yang harus dimiliki. Karena dengan bersifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita perjualbelikan. Yang ketiga adalah mandiri, bahwa dalam menjalankan usaha harus bisa mengambil keputusan dengan cermat. Oleh karena itu, kamu harus memiliki karakteristik mandiri agar tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, inovatif. Seiring berkembangnya zaman terus berubah, kita membutuhkan dan kita berkeinginan agar konsumen itu ikut berubah juga. Maka kita harus memiliki jiwa inovasi agar produk-produk yang kita hasilkan terus disukai oleh konsumen. Dan yang kelima, memiliki komitmen tinggi. Suatu usaha akan sulit untuk mengalami perkembangan apabila kita tidak memiliki komitmen yang tinggi. Maka dari itu, seorang wirausahawan perlu memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu, usaha yang dikembangkan akan mampu bersaing dengan kompetitornya.
Tadi sudah kita bahas mengenai karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Sekarang, apa tujuan kita melakukan kewirausahaan? Dalam memainkan usaha, seseorang atau wirausahawan tentunya harus membuat perencanaan, memiliki tujuan. Besar ataupun kecil kegiatan kewirausahaan ini berdampak terhadap kehidupan dirinya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak beberapa tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung jalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia boleh diakui secara langsung atau tidak langsung akan membentuk karakter baru sebagai pelaku usaha. Di masa pandemi ini, banyak sektor ekonomi berhenti. Akibatnya banyak sumber daya manusia kehilangan sumber pendapatan. Banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Dan saat ini yang dibutuhkan adalah kemampuan kegiatan kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika kegiatan ekonomi kerakyatan ini didukung penuh, maka insya Allah lapangan pekerjaan akan terbuka dan perekonomian masyarakat akan terbantu. Yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat terangkat. Kita harus tahu bahwa lesunya perekonomian akibat pandemi berakibat pada peningkatan angka kemiskinan dalam masyarakat. Namun masih adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Dengan berbekal konsep kewirausahaan yang kuat, maka inovasi baru akan muncul. Dengan demikian, ruang-ruang usaha baru akan muncul sehingga menekan jumlah pengangguran. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, manakala dalam kondisi tertekan, maka ini akan bisa memacu semangat seseorang untuk berpikir keras. Tidak jarang inovasi-inovasi baru akan selalu muncul dengan kondisi yang ada. Maka jika dimaknai dengan sikap yang positif, pandemi ini juga memiliki peran membentuk pribadi seseorang yang maju. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat kewirausahaan. Ada beberapa sifat kewirausahaan, yaitu keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, dan prarasa terhadap resiko-resiko menengah, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan, dan rangsangan oleh umpan balik. Selanjutnya, aktivitas energik, orientasi ke masa depan, dan keterampilan dalam pengorganisasian, serta sikap terhadap uang. Kita akan bahas satu persatu tentang sifat-sifat kewirausahaan tersebut. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi, bahwa keinginan ini merupakan suatu sifat yang bersumber dari dalam diri seorang wirausahawan yang muncul karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan. Sedangkan keinginan untuk bertanggung jawab adalah rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap hal-hal penting yang harus dimiliki ketika seseorang itu menjalankan usahanya. Yang ketiga adalah prarasa terhadap resiko-resiko menengah. Dalam kegiatan kewirausahaan pasti memiliki berbagai capaian atau tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan ini disusun sebagai suatu strategi. Dan dalam menghadapi kendala yang muncul itu harus disusun rencana kerja yang baik, kemudian antisipasi terhadap resiko-resiko yang akan muncul,
serta analisis terhadap penyebab kegagalan usaha. Yang keempat adalah pemahaman tentang terhadap suatu keberhasilan. Bahwa ketika merumuskan tujuan kewirausahaan pastinya harus diikuti dengan sebuah keyakinan. Yakin bahwa pasti nanti akan bisa berhasil dan sukses. Yang kelima adalah rangsangan oleh umpan balik. Dalam perjalanan suatu usaha, masukan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan. Masukan tersebut merupakan umpan balik sebagai penilaian untuk usaha kita. Jika umpan balik ini berupa penilaian yang baik, maka wirausahawan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitasnya. Sedangkan bila bernilai negatif, maka harus dengan cepat disikapi, kemudian wajib mengevaluasi diri dan kemudian memperbaiki. Selanjutnya adalah aktivitas energi. Seorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi dan luar biasa. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang segala proses aktivitas dan usahanya. Karena dengan semangat yang tinggi, maka bisa membuat seseorang itu menemukan berbagai macam ide inovasi sehingga menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Yang kedelapan adalah keterampilan dalam mengorganisasi. Adanya sistem organisasi dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan perusahaannya, meskipun tanpa adanya karyawan di awal. Kemudian sikap terhadap uang, bagaimana seorang wirausahawan ini mengukur. Salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan usahanya adalah mendapatkan laba bersih yang besar. Artinya, seorang wirausahawan dapat menggunakan cara-cara yang baik dan benar untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun tidak boleh dilupakan adalah mengelola keuntungan. Pastikan bahwa keuntungan yang kita peroleh adalah hendaknya dikelola dengan baik, dengan jujur dan sportivitas yang tinggi. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana seorang wirausahawan untuk mengembangkan dirinya. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis wirausaha. Ada 3 jenis wirausaha yang populer di Indonesia. Yang pertama adalah usaha retail, merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Dan usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar vendor. Yang kedua adalah startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang yang mewah, tetapi merupakan kebutuhan sehari-hari. Anak-anak sudah tidak asing, bahkan kita orang dewasa pun sudah tidak asing dengan ponsel di era pandemi. Dan ini bisa menjadi usaha melalui startup digital. Pelaku usaha cukup di rumah saja, yaitu hingga dengan tinggal di rumah bisa menghasilkan banyak sekali omset. Salah satu pelaku model ini telah mengulang dan mendulang kesuksesan yang luar biasa dengan bisnis online-nya. Yang berikutnya adalah industri kreatif. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbangsi dalam industri kreativitas di Indonesia. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang dan berkembangnya sesuai keinginan pasar. Nah,
dari berbagai permasalahan yang kita bicarakan tadi, maka kita akan tahu bagaimana tips untuk menjadi seorang wirausaha, seorang wirausahawan yang handal. Kita mampu berusaha dan meningkatkan perekonomian sekalipun dalam situasi pandemi. Tetap semangat dan tingkatkan inovasi, harus mau belajar dan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah, lakukan yang terbaik untuk selalu bisa meningkatkan dan mengembangkan diri. Sekian yang bisa KSI sampaikan, semoga bermanfaat apa yang tadi KSI sampaikan, dan selamat berusaha, sukses berkarya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.